Yosua 888, misalnya sangat memberkati. Terima kasih. Ya, oke. Kalian juga memberkati hidupku kok. Aku bahagia setiap hari bisa IG live bareng kalian. Jadi teman-teman perhatikan ini 1, 2, dan 3. Ini ada high, ini ada lower high, ini ada lower high lagi. Dan teman-teman perhatikan hari ini IHSG. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. SG-nya mulai breakdown, jadi kita mulai ini ya, mulai siap-siap ya guys. Apa aja sih yang turun hari ini? Yang turun itu didorong oleh beberapa saham perbankan dan juga didorong oleh komoditas. Nah, ini saham BBNI beberapa hari kemarin saya sempat gambar path-nya kira-kira turun kayak gini ya. Aku geser ke kanan dikit deh, atau aku gambar ulang. Jadi kira-kira dia bakalan turun sampai ke sini. Nah, kemudian dia bisa naik dikit dan turun lagi gitu ya. Jadi teman-teman yang punya duit buat investasi mulai bertahap nyicil masuk. BBNI bisa sampai ke berapa? 7.400 sampai 7.600. BBNI 74 sampai 76 dicatat guys, 7.400 sampai 7.600 ya. Jadi ini level kalian mau nawar dapat barang murah. Terus kemudian aku ke BCA, ini ada yang nanya, BCA aku average 7.800 kata Wenas 21, apakah baiknya cut loss dulu? Kalau aku sih ya, untuk investasi jangka panjang masih hold aja. Nah, untuk BCA apa kabar? Cakep nih chartnya BCA, kena level 7250, kena level area support kuatnya di sini guys, kena support kuatnya di 7250. Ngeri-ngeri sedap bentuknya, ada head and shoulders gede. Kalau misalkan dia breakdown bisa jatuh sampai kemana? Sampai ke level 62 sampai 6250. Tapi kalau yang mau nyerok-nyerok nggak usah tunggu sampai ke 62 atau 6250, sekarang boleh nyicip dikit dulu, masuk dulu, terus kemudian nanti nambah lagi sekitaran 6.600-an, 7.000 atau 6.600-an. Guys, halo, apa kabarmu hari ini? Yang invest di BCA, tenang aja. Baik yang punya modal bawah atau modal agak atas, tenang aja, gak usah terlalu dipikir. Aku kasih tahu kamu kenapa tenang. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu untuk perbankan besar yang lainnya, yaitu Bank BRI dan Bank Mandiri. Ya, jadi tadi aku ulang lagi, BBNI supportnya 74 sampai 76, BCA support 1 di 7250 yang which is hari ini kena. Kemudian support yang berikutnya nanti ada di level 7.000, di bawahnya 6625 dan juga 6.200, bertahap masuk di level-level itu guys gitu ya. Oke, sekarang aku mau kasih lihat kalian BBRI. Budika Ing baik-baik aja. Hayati Liha baik-baik aja. Miss hari ini semangat banget. Syukurlah aku hari ini semangat. Berarti lagi nggak ngantuk gitu ya. Sekarang tiap sebelum IG live makan dulu, jadi biar gak lapar, biar semangat ya. Meskipun aku belum lapar, supaya IG live-nya oke ya guys. Nah, BBRI nih, BRI kemarin breakdown, hari ini keluar hijau dikit, tapi tenang dulu guys, jangan buru-buru dulu, karena bisa dikasih diskon lagi nih, kayaknya di level 4.030, 3.970 sampai 4.030 ya. Jadi BBRI level supportnya ada di level, aku buletin aja sekitaran 4.000. Sekitaran itu ya, naik turun beda-beda dikit. Aku nggak mau taruhin yang lebih bawah banget karena nanti aku dibilang tebar fear nih, tebar fear. Nah, serba salah kan kalau ngomong yang bagus-bagus dibilang wah kasih harapan palsu nanti. Kalau yang ini negatif tebar fear gitu. Tapi kita berusaha untuk selalu objektif. Jika sampai turun banget BRI ini supportnya di level berapa? Support parahnya ada sekitar level 3.500 sampai 3.600-an, tapi belum tentu tersentuh. Support parah di 35 sampai 36 untuk BRI itu belum tentu tersentuh. Jadi prinsipnya dalam berinvestasi adalah
belinya nyicil dikit-dikit ya, karena level support yang paling bawah di situ itu belum tentu tersentuh guys. Ini ada yang bilang BRI Hendratio 80, BRI tunggu di 3.500-an, nggak usah sampai mikir sampai ke situ dulu deh ya. Yang penting nanti kalau turun dikit-dikit teman-teman boleh beli dikit-dikit. Mini Manchester ngingetin aku akan disclaimer, thank you, udah diingetin. Disclaimer apa ya? Aku hari ini ngomongin resiko-resiko gitu, jadi oke. Hari ini akan tetap ada beberapa peluang saham yang dibahas yang menarik, sifatnya bukan sebagai perintah beli dan jual, tapi sebagai edukasi dan informasi. Pasar saham mengandung risiko, jadi ya teman-teman siap dengan risikonya. Tapi aku mau kasih pesan juga, di balik setiap resiko itu sebenarnya ada kesempatan, ada peluang, dan teman-teman nggak usah takut gitu ya, nggak usah takut karena dalam setiap krisis ada opportunity. Nah ini Budi Kaing bilang 3.500 nih harga tebus right issue-nya dulu. Iya loh, dikasih harga di situ mah, aduh murah banget, yang punya duit boleh masuk. Tapi teman-teman jangan berharap terlalu jauh buat yang mau nawar, belum tentu dikasih sampai di bawah situ. Jadi di level supportnya, kalau BRI supportnya yang terdekat sekitar 4.000 sampai 4.030, bolehlah nyicil dikit gitu. Oke, sekarang kita akan lihat Bank Mandiri. Ya, kita lihat Bank Mandiri. Ya, ini Bank Mandiri, teman-teman. Sorry ya, aku agak-agak kurang bisa ngeliatin komennya karena lagi fokus di chart di sini. Ini aku mau pin satu pertanyaan yang bagus di sini. Ya, jadi ini Bank Mandiri, path-nya kira-kira kayak gini. Aku kasih the worst scenario, tapi belum tentu sampai di bawah, belum tentu sampai di bottom ya. Jadi kalau untuk Bank Mandiri, supportnya ada di 7.800, kemudian 7.600, 7575 aku buletin aja, atau ya sekitar 7550 deh, dan juga sekitar level 7.350-an. Nah, level support ini didapat dari mana? Besok akan dijelaskan lebih detail di morning briefing ya. Aku nitip coach M-Trade untuk bahas ini. Komen nonaktifkan dulu biar fokus. Bentar, aku butuh komen juga gitu. Ya, dan jadi dari sini aku pengen ngejawab pertanyaan Indokonu ya. Dari komen-komen ini ada pertanyaan bagus 1-2 gitu. Pertanyaan yang sangat jujur, pertanyaan yang sangat otentik dari teman-teman semua yang lagi belajar. Bilang gini, apa yang meyakinkan investasi nggak berujung bangkrut sehingga nyari harga diskon terus? Sebelumnya aku mau thank you ke GJE 5000, selama masih ada misalnya di dunia ini gak ada kata istilah galau atau takut itu kuno kan misalnya, nggak begitu. Nggak begitu juga ya, yang penting kamu rajin belajar, yang penting kamu konsisten belajar, semuanya dari kamu sendiri bukan karena aku. By the way, thank you GJE 5000 yang udah nonton tiap hari terus. Oke. Indokonu dia nanya, apa yang meyakinkan investasi nggak berujung bangkrut hingga nyari harga diskon terus gitu? Oke, aku kasih jawabannya ya. Oke. Apa yang meyakinkan investasi nggak berujung bangkrut sehingga nyari harga diskon terus? Jawabannya nomor 1 adalah perencanaan money management di awal. Kamu mau beli saham, nominalnya berapa banyak? Kamu mau masukin duit di saham berapa banyak? Jangan ngomongin saham dulu, ngomongin harta kamu. Cash kamu ada berapa? Ya, misalkan cash kamu ada berapa? Duit kamu ada berapa? Uang dingin kamu ada berapa? Kalau misalkan kamu belum punya cash, kamu belum punya uang dingin, nggak harus kok investasi saham. Kalau kamu belum punya cash, kalau kamu belum punya uang dingin, kamu nggak harus beli rumah atau beli properti. Kamu nggak harus punya barang-barang atau investasi yang orang lain punya. Jadi kesimpulannya harus punya cash atau uang dingin dulu. Dari cash atau uang dingin itu baru teman-teman pikir, oh aku tuh siapnya masuk ke saham segini. Contoh misal cash kamu ada 1M, contoh nih ya. Kamu mau masukin duit di saham berapa? Uang dinginnya 1M. Oh, masukin aja semuanya kan uang dingin. Ingat, ada resiko.
risikonya berapa banyak? Wah, kalau turun sampai 20% berarti habis uang 200 juta. Siap nggak habis uang 200 juta? Nggak siap. Turunin terus sampai siap. Bahkan kalau kamu siapnya cuma 100 juta atau 50 juta, padahal kamu punya uang dingin 1M, ya udah, itu angka yang tepat buat kamu dan kamu nggak akan bangkrut kalau pakai cara kayak gini. Cara kedua adalah dengan diversifikasi, kemudian cara ketiga position sizing, dan cara keempat pastinya dengan pembatasan risiko atau stop loss. Cara kelima adalah dengan memilih saham yang benar, di mana 5 cara ini kita akan bahas dalam workshop Super Trader tanggal 23-24 Juli nanti. Yang berminat langsung aja DM saya dengan kode workshop, nama email, dan WhatsApp, karena saya jarang-jarang bikin workshop guys, dan ini workshopnya express, cepat, dan hopefully bisa kasih manfaat yang maksimal buat teman-teman semuanya. Nah, teman-teman langsung aja DM saya dengan kode workshop, nama email, dan WhatsApp. Aku mau bahas pertanyaan yang lainnya juga. BY Bayu Putra, psikologi 80%, skill 10%, luck 10%. Kalau aku bilang sebenarnya, aku catat dulu ya, bentar. Resep sukses trading dan investasi saham adalah 3M. 3M, M yang pertama adalah mindset, bukan duit 3M, bukan harus 3M. Jadi mindset. Kemudian yang kedua, money management. Yang ketiga adalah method. Start dari mindset yang pertama, bahwa dalam berinvestasi ada risiko. Kemudian yang kedua, money management seperti yang saya ceritain tadi, sangat penting sekali. Baru yang ketiga adalah metode, cara memilih saham dan sebagainya. Nah, kalau ditanya berapa persennya, tiga-tiga ini sama. 33% semuanya. Seperti kaki meja. Kaki meja tuh kalau misalkan kakinya ada 3, nggak ada satu aja mejanya jatuh gitu loh. Jadi tiga-tiganya ini penting, nggak bisa dibilang cuman psikologi aja yang penting gitu. Oke, sekarang aku akan lanjutkan untuk bahas tentang saham-saham. Nah, hari ini tadi bukan cuman didorong turun oleh saham perbankan aja, tapi banyak didorong turun juga oleh saham komoditas ya. Banyak komoditas. Oke, aku mau bahas pertanyaan dari Willy Wijaya. Aku mau bahas komoditas dulu sebelum aku jawab pertanyaan dari Wijaya 174. Hari ini tadi PTBA turun 4%. PTBA turun 4%. Oke, ini PTBA turun 4%. Banyak pertanyaan di sini, pertanyaan yang kalau aku lihat ini kayaknya pada galau semua. Kok begini, kok begitu, yakin begini, yakin begitu. Tenang, aku nanti akan jawabin satu persatu. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan. Oke ya. Nih, PTBA teman-teman perhatikan di sini, dia turun. Kemarin udah ngebentuk lower high ya. Udah ngebentuk lower high, kita perbarui lagi path-nya dia. Ini dia turun, dia bakalan menuju ke support yang di sini di level 3620. Bisa turun ke sini. Ya, jadi memang arahnya masih turun. Jadi sementara stay away dulu dari saham-saham komoditi, meskipun sebenarnya sentimennya cukup menarik. Sentimennya menarik, tapi hindari dulu. Nah, ini TINS juga kemarin sempat naik dikit, technical rebound dikit, kemudian dia turun lagi, jadi dia strong bearish. Untuk TINS dia bisa turun sampai level 1365. M-Trade udah nggak ada, TINS dan juga PTBA ini udah nggak ada lama. Kita lihat ya, udah nggak ada TINS, kita udah jual 13 Juni kemarin, dan kami bersyukur juga posisinya banyak yang untung waktu itu. Terus kemudian PTBA juga kita juga udah nggak ada. Kita cek ya, M-Trade mestinya udah nggak ada. Iya, sempat cut loss sekali, tapi sebelumnya untung semua. Dan teman-teman bisa perhatikan di sini TINS-nya lagi downtrend. Jadi teman-teman hindarin dulu ya. Dan kemudian sekarang kita akan lihat untuk saham yang lainnya, yaitu Inco, VL Indonesia. Nah, ini teman-teman perhatikan, Inco hari ini turun 2,16%, kena area supportnya di MA 200-nya. Kemungkinan apa bisa breakdown lagi nggak? Udah MA 200 loh, palingan kalau breakdown sampai ke 52 di sini. Oke, aku mau jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang galau, atau mungkin bukan galau sih ya, punya perspektif sendiri gitu. Pertama,
dari Wijaya 174. Segera keluar dari market, tunggu IHSG di 6.500. Beli dolar, dolar tuh 16.000. Oh ya, oke. Mari kita lihat IHSG dan kita lihat dolar gimana. IHSG 6.500, bisa nggak sih IHSG 6.500? Aku lihat dulu deh ya, kita lihat IHSG ini bisa turun sampai ke level berapa. Nah, kalau kita perhatikan saat ini support kuat IHSG itu ada di sini. Ini level 6.732. Ini adalah MA 200 yang angka 6732 ini dinamis, nggak cuman berhenti di sini. Kalau IHSG turun, dia bisa turun dikit, kalau dia naik dikit, tapi kira-kira di sinilah sekitaran 6.700-an. Kemudian support yang kedua di sini ada di angka 6587. Jadi kalau misalkan ditanya, bisa nggak ke 6.500-an gitu? Kayaknya harus nguji di level sini dulu nih, di MA 200-nya dulu, di 6734. Dan belum tentu sampai ke level 6.500. Sekarang kita lihat kondisi dolar gimana. Ya, mata uang rupiah ini cenderung melemah dan juga dolar AS ini cenderung naik terus. Nah, chartnya kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, wah ini memang kebalikan banget. IHSG bakalan turun, kemudian dolar bakalan naik. Kalau dari saya teman-teman, kalau kalian mau beli US dollar buat trading silakan. Tapi kalau buat investasi saya kok kurang srek ya gitu. Tapi sekali lagi ini pilihan dari masing-masing orang ya. Nah ini pernah di April 2020 itu dolar itu sampai 16.500, correct me if I wrong, saya cuma baca chart di sini gitu. Jadi kalau misalkan ditanya bisa naik sampai level berapa, 15.000 itu sudah di depan mata gitu. Jadi kalau teman-teman tanya, lebih baik gimana ya? Apa aku keluar dari saham dan aku masuk ke US dollar? Ini naiknya sifatnya sementara aja. Saya memperhatikan bahwa perbaikan perekonomian, kondisi perekonomian dunia, kondisi perekonomian global ini dalam tahap perbaikan yang sebenarnya perbaikan yang sejati. Kalau di tahun 2020-2021 kemarin pasar saham naik itu karena stimulus. Jadi bukan karena perekonomian yang betul-betul lagi membaik. Nah, kalau kondisi saat ini sebenarnya jika supply-nya sudah mulai bagus, China udah nggak lockdown lagi, maka deleveraging yang dilakukan oleh The Fed, usaha The Fed untuk memperlambat demand ini berjalan dengan baik, maka perekonomian akan recover dengan baik. Jadi pilihan untuk membeli US dollar atau untuk trading US dollar ada, ya silakan di tangan Anda. Tapi kalau menurut aku ini naiknya temporer gitu. Temporer sampai berapa? Mungkin 15, resisten berikutnya di 15.800-an. Ya mungkin kalau jangka pendek bisa cuan-cuan dikit. Tapi sebenarnya teman-teman kalau kita mau sabar di saham tuh kuncinya satu, sabar dan nggak usah buru-buru. Kadang kita terburu-buru mau dapat cuan banyak ya. Kadang kita terburu-buru mau dapat cuan banyak, tapi ujung-ujungnya malah rugi ya. Rugi sih nggak apa-apa, wajar. Tapi kalau ruginya rugi yang sampai gede-gede banget, rugi yang ini, itu agak nggak worth it juga. Jadi kata kuncinya sebenarnya sabar. Dan gimana caranya berinvestasi di saham? Satu, investasilah pada perusahaan-perusahaan yang blue chip berkapitalisasi besar, terutama perbankan. Ketika dia turun, masuknya dikit-dikit aja. Biar duitnya nggak habis, biar duitnya nggak boncos, ya sesiapnya semampunya kamu. Kalau masih takut sekarang, gak usah masuk dulu, gak apa-apa. Tunggu di bawah. Tapi kalau aku, susah dapetin BCA diskon, BRI diskon tuh susah. Jadi begitu dia turun, breakdown support, aku masuk dikit, breakdown support, masuk dikit dengan catatan portfoliomu belum kebanyakan saham itu. Ya, sekarang personally, buat aku BCA di modal-modal sekarang ini aku masih punya modal lama. Masih di bawah itu. Jadi kalau misalkan di bawah itu, di bawah 7250, personally aku sendiri aku baru mau nambah. Kenapa? Position sizing aku udah cukup gede di BCA. Oke, ya. Jadi aku menjawab pertanyaan dari Wijaya 174, sebenarnya bukan pertanyaan, ini pernyataan. Silahkan aja kalau misalkan mau trading dolar, memang betul dolarnya trennya naik, tapi buat saya pribadi meninggalkan saham secara serta-merta. Buat aku itu kayak ini tuh kita kesempatan di depan mata, tinggal nunggu lagi valuation mulai terdiskon. Jangan sampai duit kita nanti di tempat yang lain terus jadi nggak ada duit lagi masuk ke saham karena terlalu banyak diputar-putar gitu. Oke? Sekarang aku mau ngejawab pertanyaan
M yang keempat, menonton Ellen tiap malam. Terima kasih. Oke. Aku mau jawab pertanyaan dari siapa tadi yang bilang saham itu ujung-ujungnya zero sum game kok. Ada yang bilang gitu. Oke. Ada yang bilang, sebentar ya, aku catat dulu bisa jadi video ini tadi. Bentar ya guys. Oke, jadi tadi ada yang nanya saham itu zero sum game. Saham zero sum game gimana sih? Ya, beli jual, untung rugi, ujung-ujungnya impas, nol. Jujur, saya pernah berpikir seperti itu juga dulu banget waktu masih pemula. Masih pemula, nggak ngerti. Beli jual, ujung-ujungnya impas atau nol. Atau bahkan kalau misalkan ada beberapa di antara Anda yang merasa discouraged dengan kondisi market, merasa kayak, aduh susah banget cari duit di sahamnya, susah banget. Wes lah pokoknya nggak rugi aja udah bagus. Saya sempat kemarin baca di Instagram kayak gitu. Nggak rugi aja udah bagus. Tenang guys. Ini baru sebagian kecil dari siklus market. Mungkin sekarang kamu lagi masuk pada siklus bearish. Tapi nanti akan tiba saatnya kamu akan masuk pada siklus bullish. Dan saham bukan zero sum game. Maksudnya bukan untung rugi sama dengan nol, di total sama dengan nol. Enggak, kalau misalkan kita punya money management yang bagus. Kalau misalkan kita sabar, caranya gimana? Ntar aku kasih tahu bentar lagi ya. Caranya gimana aku kasih tahu bentar lagi. Intinya nggak kayak gitu. Terus kemudian definisi lain. Saham apakah zero sum game? Apakah saham itu zero sum game? Oh iya, itu loh kalau misalkan kita beli, yang lain jual, si A untung, yang jual untung, yang beli rugi. Enggak, belum tentu. Kalau si A jualan dia untung, kita beli, kita bisa juga jual di atasnya. Kita juga untung, dia juga untung. Jadi nggak zero sum game. Kalau gitu, bisa jadi juga dong, orang itu jualan rugi, kita rugi juga. Bisa. Dia jualan rugi, harga sahamnya turun, kita beli, kita jualan di bawah juga misalkan. Harga sahamnya turun, kita cut loss rugi. Jadi dua-dua rugi juga. Mungkin ada yang bilang, oh kalau gitu saham buyer dan seller jumlahnya sama. Enggak juga. Satu buyer bisa beli banyak, dijual pada seller yang jumlahnya orangnya banyak. Jadi satu orang buyer, dia bisa beli dalam jumlah banyak, kemudian dia jual dalam beberapa seller, kepada beberapa seller. Intinya sebenarnya buat saya sih saham bukan zero sum game. Apalagi kalau kamu punya faith, kamu punya keyakinan, kalau kamu punya iman bahwa saham zero sum game dalam portfoliomu, lebih baik stop, jangan beli saham, belajar dulu. Karena mindsetmu, kalau di awal kamu udah ngomong saham zero sum game, portfoliomu gak akan bertumbuh guys. Ketika dulu di awal saya berpikir bahwa saham zero sum game dan portfolio gak akan bertumbuh, itu gak bertumbuh-tumbuh beneran. Sampai akhirnya aku belajar bahwa sebenarnya gak kayak gitu, akhirnya bertumbuh. Caranya gimana? Supaya portfoliomu bertumbuh. Nomor satu banget, penting banget, kamu harus ngerti cycle. Siklus market tuh harus ngerti. Siklus besar, siklus menengah, siklus kecil. Bicara tentang siklus, kamu bisa ngertiin dari analisis teknikal, bisa dari fundamental atau makro. Tapi paling gampang dari analisis teknikal karena nggak bias. Kalau dari fundamental, dari makro, kamu bisa bias karena agak susah menilainya. Kalau teknikal kan ya gambar chartnya ya udah gitu doang gitu. Ya, jadi memahami siklus stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 itu gimana, dan ini diajarin di workshop Super Trader nanti tanggal 23 dan 24 Juli. Yang berminat langsung aja DM saya, workshop, nama, email, dan WhatsApp akan diinfo lebih dulu jika pendaftaran dibuka. Tapi di Mtrade pun juga sebenarnya Anda dikasih case study-nya tiap hari, jadi kamu harus tahu siklusnya. Oke, saya lanjutkan. Kalau udah tahu siklusnya, so what? Jika siklus itu merupakan siklus besar, merupakan siklus tahunan, bertahun-tahun, yang kamu lakukan adalah cari perusahaan yang valuasinya murah atau terdiskon. Bisa dikombin dengan investing juga. Jadi ketika pandemi kemarin di Maret, ya itu banyak banget perusahaan yang valuasinya terdiskon. Di 2022 ini juga akan banyak saham yang valuasinya terdiskon. Manfaatkan untuk long term investment. Buat long term investor, aku kasih tahu dulu tantangannya adalah kamu menghadapi floating loss dan floating cuan. Kalau kamu menghadapi floating loss, kamu akan galau, deg-degan,
nggak tahu apakah ini harus dijual atau enggak. Kalau kamu menghadapi floating cuan, habis loss terus cuan, kamu pasti berpikir, wah kayaknya aku jualan dulu deh, nggak jadi investasi. Yang terpenting dalam investasi adalah selain valuasi murah, kamu harus ngerti benar emiten ini apa, perusahaan ini apa. Ya, hari Sabtu nanti ada seminar cuantastik, kita akan ngebahas saham-saham perusahaan-perusahaan yang valuasinya masih murah yang bisa diinvestasi jangka panjang. Tipsnya adalah teman-teman, kalau mau nggak zero sum game, selain trading, kamu juga harus investasi. Tips kedua, selain memahami siklus ya, dan selain kita berinvestasi, tips yang kedua adalah kita memanfaatkan siklus jangka menengah dan juga jangka pendek. Kalau siklus besar kita manfaatkan untuk investasi, siklus jangka menengah dan jangka pendek kita manfaatkan untuk trading. Tidak semua orang harus swing trading, tidak semua orang harus scalping. I'm not a scalper. Kalau teman-teman sibuk, teman-teman bisa pakai jangka menengah. Caranya gimana? Beli breakout dari stage 1. Nah, ini udah masuk ke technical, teman-teman ya. Udah masuk ke technical. Nanti teman-teman belajar di workshop Super Trader tanggal 23-24 Juni. Langsung aja DM saya, workshop, nama email, dan WhatsApp. Oke, teman-teman, malam hari ini kayaknya aku banyak kasih tips-tips karena kayaknya komen-komennya itu udah pada menggalau semuanya. Aku cuma mau kasih tahu teman-teman bahwa kondisi market seperti ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan tahun 2008. Sama sekali nggak ada apa-apanya dibandingkan 2008. Dan sekarang kamu udah jauh lebih teredukasi. Tiap hari ada IG Live aku, ada IG Live dari teman-teman edukator yang lainnya. Sabar. Kenapa aku bilang sabar? Satu mindset yang aku mau kasih tahu ke teman-teman. Kalau hidupmu sekarang masih bersama dengan keluargamu, orang-orang yang kamu cintai, kamu layak bahagia. 2, kamu hari ini sehat, kamu hari ini gak ada sakit penyakit, kalaupun kamu ada sakit penyakit, kamu masih bisa nonton ini. Kamu layak bahagia. Yang ketiga, kamu masih bisa memenuhi kebutuhan keluargamu, kamu layak bahagia. So what? Kenapa harus maksain investasi yang harus terburu-buru? Jika takut, gak usah masuk dulu, gak apa-apa. Tunggu di bawah. Tadi ada yang bilang, Cik, kok yakin dengan support-support itu? Kenapa boleh masuk di support-support itu? Loh, aku juga nggak tahu how low can you go. Aku cuma antisipasi, masuk bertahap. Tapi kalau kamu takut, kalau kamu nggak yakin, nggak usah masuk tuh nggak apa. Hidupmu nggak rugi apapun. Mindset. Kamu kalau nggak cuan gede dari saham, kamu kalau nggak cuan gede dari properti, kamu kalau nggak punya rumah segede tetanggamu, kamu nggak punya mobil semewah tetanggamu, hidupmu masih baik-baik saja. Jadi, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Oke, jadi gak usah galau guys. Senyum aja ya. Jadi hidupmu baik-baik saja. Sekarang aku akan bahas saham yang lainnya yang pastinya bikin kamu juga makin optimis nih. Aku bukan mau menebar optimisme di tengah kegalauan pasar yang gimana, tapi aku mau kasih tahu bahwa ada peluang di dalam market yang kayak gini. Aku bukan ngomong M-Trade selalu cuan, enggak juga. Tapi aku bersyukur dengan kerja tim yang bagus. Ini meskipun marketnya lagi susah ya, lagi banyak breakdown, tapi masih bisa cuan. AGI, BMRI, ya ini cut loss PTBA, DILD, ngaku, rugi juga ada rugi. Niarto, Asri, Mayora, ini cuan. Ya, jadi masih bisa hijau-hijau juga. ADI bahkan cuan 9-14%. Saya percaya ini adalah kerja tim ya, dan juga hikmat dari yang di atas juga gitu. Sekarang kita akan lihat tower-toweran. Ada peluang di tower-toweran. Ayo kita lihat ya. Mau ikut cuantastik berbayarkah? Iya, mohon maaf ya, cuantastiknya sekarang berbayar karena kita juga harus gajiin karyawan. Mendorong perekonomian Indonesia berputar dengan beli workshop dan seminar cuantastik. Oke. Mulai kemana-mana nih aku. Oke, sekarang kita lihat Tebik. Tebik ini sideways terus. Dia perolehan laba, revenue dan labanya, growth-nya tuh lebih tinggi daripada tower. Tapi secara nominal, tower itu lebih banyak untuk nominalnya, cuannya tuh lebih banyak, cuan dan revenue-nya. Jadi size-nya memang lebih gedean tower. Nah, hari ini Tebik tadi dia aktif dengan volume tinggi, tapi trennya masih sideways aja. Jadi kita wait and see dulu. Kemudian
Di Mtrade sih udah masuk guys, kalau telat masuknya ya maksud saya wait and see dulu. Yang menarik adalah Tower. Tower ini merupakan salah satu inceran yang aku suka buat investing, dan aku ada nge-hold juga. Ya aku cerita dikit ya, disclosure, aku punya saham Tower ini, dan teman-teman kalau nanya portfolionya Ellen ada yang rugi nggak, ada yang merah nggak? Portfolio aku ada yang merah, salah satunya adalah Tower, sempat merah. Karena aku waktu itu Tower aku ada beli di level-level ini, dan sekarang sih udah hijau-hijau gitu. Aku ada sempat beli-beli di sini Tower ya, terus kemudian sempat turun. Jadi teman-teman aku ceritain ini turunnya seberapa jauh kemarin. Sempat turun lumayan sampai 16%-an, tapi karena aku lihat ini perusahaan bagus dan aku mau invest, ya aku hold aja, dan sekarang udah balik BEP dan agak-agak cuan dikit, kira-kira aja ya, cuan dikit segini, sekitaran 5%-an. Nah, jadi hari ini Tower itu dia breakout dengan volume sangat tinggi sekali, tapi karena ini udah naik tinggi dan membentuk V pattern, kita nunggu retracement-nya. Kalau misalkan mau masuk, teman-teman bisa tunggu retracement-nya lagi, masih akan ada retracement kok, tenang aja, nggak usah FOMO, beli di pucuk kondisi market kayak gini dikasih diskon. Oke, aku akan bahas untuk Tower dan Tebik dan Sen. Bentar, aku akan lanjutin. Bentar ya, aku mau lihat dulu. Ya, komen-komen. LS Jewelry. Edukasi yang saya terima sebagai member Mtrade sangat berguna untuk tidak galau dalam situasi sekarang. Oke, I give this credit to our team, to our educator team, tim produk, tim sales, tim semuanya, tim engineering yang bikin sistem trading kita gitu. Jadi bukan educator doang. Oke ya, terus lanjut. Aku mau bahas Sen sekarang ya, yang buat trading. Jadi Mtrade ada masuk di Sen juga gitu. Oke, sekarang kita lihat Sen ini yang benar-benar buat scalping banget guys. Ini yang buat scalping. Aku mau invite Coach Afif. Aku mau invite Coach Afif. Afif di mana Afif ya? Yang bakalan ngebahas tentang tawar-tawaran. Jadi di tengah kondisi market yang susah, turun-turun terus blue chip, masih ada peluang. Jangan lupa join Swantastic besok hari Sabtu guys, karena akan dikasih tahu saham-saham yang buat investing yang bagus, bukan cuma tawar. Jadi masih ada peluang buat kamu semuanya. Gak usah mikirin sampai ke US dollar, invest di US dollar atau gimana. Kita bantu rupiah kita semakin kuat ya, investasinya di saham aja, tapi di timing yang lebih bagus. Halo Coach Afif, kita semua udah nungguin Coach Afif nih, kangen nama senyumnya Coach Afif, ditungguin sama Pak Teddy nih. Oke, cucok meong kata Pak Teddy nih. Coach Afif, kita mau bahas tentang tawar-tawaran. Daripada kita ngebahas tentang garis-garis terus, kita bahas peluang tentang tawar. Apa sih yang menarik dari tawar-tawaran ini? Iya, in my personal view ya, Tower itu sebetulnya menjadi salah satu sektor yang cukup menarik karena mereka posisinya adalah defensive sektor gitu. Mungkin ya salah satu case yang paling simpel adalah ketika misalkan nih teman-teman pergi kerja kemudian agak mepet gitu, teman-teman belum sempat makan, terus tiba-tiba bos telepon ya, atau mungkin bos ada ngechat gitu, teman-teman milih mau mampir makan dulu atau mampir mau balas chat dulu. Mungkin sebagian besar dari kita akan balas chat dulu dan menunda makan. Itu yang menurut saya menjadi salah satu case yang cukup unik ya, karena di kondisi sekarang ternyata masyarakat ini lebih banyak konsumsi, selain konsumsi makanan juga konsumsi paket data gitu. Jadi paket data itu bisa kita kategorikan sebagai salah satu paket yang salah satu produk yang hampir harus ada lah di kehidupan kita gitu. Itu yang membuat secara demand itu akan cukup sustain ke depannya untuk perusahaan tower dan juga telekomunikasi gitu. Nah, dan kalau menurut saya juga secara kinerja ya, kalau misalkan teman-teman lihat dari kinerja historisnya perusahaan-perusahaan menara, itu mereka sangat stabil teman-teman. Jadi kalau kita lihat itu dari sekitar tahun 2010-an kalau nggak salah, itu saya rata-ratakan hampir setiap kuartal itu naik 2%. Jadi satu kuartal 2%, dan itu cukup sustain teman-teman. Itu yang membuat perusahaan menara itu cukup menarik secara sustainability, karena memang secara kinerja mereka cukup stabil gitu. Dan yang kedua, saya juga lihat secara prospek jangka panjang teman-teman. Jadi kalau saya baca dari risetnya Nielsen tentang penetrasi internet di Indonesia, jadi penetrasi internet di Indonesia itu sekarang masih sekitar 73%. Artinya dari populasi ya,
artinya masih ada sekitar 27% lagi masyarakat Indonesia itu yang belum menerima sinyal internet gitu. Yang ini menjadi potensi ke depan untuk perusahaan tower ini ekspansi gitu. Dan selain itu juga dari potensi kolokasi, teman-teman. Mungkin kalau saya jelasin kolokasi itu apa, mungkin teman-teman agak bingung ya. Tapi kalau kita ibaratkan, contoh simpelnya adalah di IKN. Jadi IKN itu kan kalau teman-teman mungkin ada yang dari Kalimantan, itu kan sekarang posisinya masih hutan-hutan ya. Di sana nggak ada apa-apa. Mungkin kalau ada penduduk juga 1-2 orang aja gitu. Dan ketika memang nanti pemerintah itu pindah IKN ke sana, itu kan akan ada banyak orang kayak ASN, kemudian polisi, Polri, itu mereka akan ke sana gitu. Dan itu akan menumbuhkan demand baru buat tower gitu. Karena mereka mau nggak mau kan harus punya sinyal ya. Ya kali, masa ibu kota negara nggak punya sinyal kan? Ya makanya di situ akan ada potensi kolokasi baru. Dan itu akan terjadi di beberapa daerah sesuai dengan populasi kita yang akan meningkat juga. Jadi itu masih akan bagus. Tapi yang jadi pertanyaan, loh coach, hari ini kenapa yang naik itu tower, TOWR gitu? Kenapa nggak Mitratel? Kenapa nggak Tebik? Kenapa nggak mungkin Chen atau satu lagi ada Bali gitu? Ya kalau menurut saya ada beberapa faktor, terutama secara fundamental yang tadi mungkin dijelaskan Mas Allen secara singkat juga. Dan kalau saya lihat secara valuasi itu sangat menarik gitu. Karena kalau kita bandingkan secara valuasi, kita pakai valuasinya EV/EBITDA ya. Jadi TOWR itu valuasi EV/EBITDA sekarang di sekitar 17,6. Dan kalau kita bandingkan dengan Tebik dan juga Mitratel, itu mereka sudah di atas 20 gitu, 20 sama 23 kali EV/EBITDA. Jadi itu yang membuat TOWR cukup menarik. Dan kalau teman-teman baca juga berita akhir-akhir ini, jadi TOWR itu juga rencananya, ini saya kutip dari Bloomberg News, mungkin belum ada potensi ke sana, tapi sudah ada pembicaraan lah bahwa si TOWR itu akan menjual salah satu anak usahanya gitu, yang itu sekitar 15-20% kepemilikan lah, yang kalau dirupiahkan itu nilainya cukup tinggi gitu, sekitar 14 sekian triliun gitu. Which is kalau itu deal, itu ada potensi cash flow yang sangat besar untuk TOWR gitu. Jadi ini bisa jadi peluang sih, entah itu akan bayar utang ataupun akan ekspansi ke depan. Oke. TOWR teman-teman kalau mau beli nawar aja, tunggu retracement dia udah 1, 2, 3, 4, 5 hari naik terus ya, nawar aja, nanti kita kasih tahu di Mtrade ya. Mtrade juga lagi nunggu base untuk buy on weakness buat TOWR. Yang jelas teman-teman tadi ada yang bilang, TOWR ku dibilang katanya setelah 3 bulan rugi akhirnya bisa take profit lah, padahal aku masih nge-hold. Nah galau nggak usah galau sih, yang penting cuan. Aku bikin galau ya tadi ya. Terus ada yang nanya nih, aku boleh jawab pertanyaan dulu ya. Coach Afif, pertanyaannya mudah dimengerti, cocok untuk yang seperti saya. Jos, Coach Afif. Camilla Afrelia, saran kalau portfolio kita sudah merah hampir 3%, apakah masih aman untuk investasi untuk jangka panjang? Dia nanya gini, ini yang portfolionya merah lebih banyak, ini bakalan kesel banget nih, masih merah 3%, dia galau gitu. Enggak, aku bercanda ya. Jadi teman-teman, kalau kamu portfoliomu merah 3% itu wajar. Kalau nggak mau merah 3%, 5%, jangan di saham, karena fluktuasi di saham lumayan. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah sahamnya apa? Sahamnya apa? Kalau merah 3%-mu itu adalah saham yang fundamentalnya bagus, SII, apalagi ya, BMRI, BCA, BNI, terus ada ICBP, apalagi ya. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang merah itu adalah saham-saham lapis legit, saham-saham apa ya? Kalau dibilang yang likuiditasnya, mau ngomong gorengan kok nggak enak ya, akhirnya kesebut juga. Tapi aku nggak bisa ngomong saham gorengan tuh yang mana aja gitu, nanti emitennya bisa tersungging nanti. Intinya kalau emiten yang kamu hold ini atau saham yang kamu hold ini adalah fundamental yang bagus-bagus, ya udah nggak masalah gitu. Tergantung sahamnya juga, oke? Terus Coach Afif ini banyak yang bilang, wah ini langsung pamer, wah aku ada yang minus 12%, minus sekian persen banyak nih. Nih Budi Kaing, aku aja floating loss 50% masih hold. Masa Pak? Oke. Sekarang kita mau bahas sektor batu bara. Kenapa kompak turun ini, ada sentimen apa? Sekalian makro, IHSG ini koreksi lagi. Sebenarnya data apa sih yang dinantikan sama investor?
Oke, mungkin sebelum masuk sana, ini ada pertanyaan bagus, Miss, dari WM_Lut tentang tower-toweran lagi tadi. Kenapa tower defensif? Padahal kan utangnya banyak dan suku bunga bakal naik. Ya, betul. Memang utangnya perusahaan tower itu banyak-banyak, teman-teman. Karena DER-nya itu mostly di atas 2 dan 3 malah gitu. Dan kalau menurut saya itu normal, karena memang secara cash flow itu mereka sangat stabil, teman-teman. Yang saya bilang tadi, revenue mereka itu sangat stabil 2%, 2%, 2%. Kenapa? Karena gini, jadi kalau kita bicara perusahaan menara itu kan, teman-teman lihat menara yang warna merah putih itu ya, itu kan biasanya di atasnya ada beberapa semacam antena gitu ya. Antena itu, satu antena itu dimiliki oleh satu operator gitu. Nah, antena itu ketika ada teken kontrak untuk sewa, itu jangka panjang, teman-teman. Jadi misalkan Telkomsel mau nyewa towernya TOR gitu, mereka teken kontrak itu bukan 1-2 bulan, tetapi 5 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang lebih gitu. Sehingga ketika satu teken kontrak aja sudah terjadi, ini potensi cash flow-nya itu udah stabil untuk beberapa tahun ke depan. Itu yang membuat secara kinerja itu lebih stabil. Dan kalau masalah hutang, teman-teman kalau misalkan mungkin ada yang kerja di perbankan di sini mungkin juga tahu ya, perbankan itu paling suka ngasih utang ke perusahaan perusahaan telekomunikasi, karena memang ya resiko mereka itu kecil gitu. Yang itu yang membuat menurut saya meskipun suku bunga nanti akan naik, itu potensi dari saham-saham telco ini masih ada. Itu yang namanya defensif. Resiko tetap ada, tetapi dibandingkan dengan fluktuasi IHSG yang mungkin cenderung tinggi, ini akan lebih cenderung stabil gitu. Itu menurut saya ya gitu. Kemudian tadi pertanyaan tentang makro ya, Bentar. Dan ini juga komennya hari ini tuh seru, Viv. Aku mau bantuin aku ya, Viv, ya, tulis jadi video ya. Oke, siap. Jadi boleh dijawab pertanyaannya tuh nanti ya, Viv. Aku mau bahas nih. Nih, ada yang bilang ada yang rugi 50%. Ditanya, galau nggak? Semua pada heboh. Ternyata nggak galau. Kenapa? Karena dia cuma punya satu lot, Pak Budi. Saham outlot. outlot tuh saham ganjil nggak bisa dijual. Jadi kenapa dia masih bisa ketak-ketak? Di sini meskipun lucu ya, tapi intinya adalah money management tuh penting banget gitu. Kamu boleh trading saham yang third liner, mau dibilang gorengan pun ya silakan, asalkan porsinya kecil gitu. Jadi jangan ketawain temanmu kalau dia trading porsi kecil, karena dia lagi menjaga portfolionya gitu ya. Jangan terburu-buru. Oke, terus kemudian selamat yang lagi pada pamer loss di sini. Saya percaya teman-teman semuanya pasti perasaannya lebih baik karena melihat temannya yang lain loss-nya lebih banyak. Oke, silakan Coach Arif dilanjutkan. Lawak. Mungkin saya mulai dari makro ya tadi ya. Ya, makro memang IHSG hari ini agak galau ya, karena tiba-tiba di sesi 2 ada penurunan yang cukup signifikan juga, meskipun di akhir sesi ada ya tarikan dikit lah ya gitu. Ya, ini memang karena ada salah satu data yang hari Jumat besok itu rilis, yaitu data mengenai inflasi kita, teman-teman. Inflasi kita seperti yang saya jelaskan beberapa morning briefing sebelumnya, kalau teman-teman yang ikut Mtrade, ya kita sudah ada ekspektasi bahwa inflasi kita masih akan naik gitu. Dan kalau menurut konsensus, perkiraan dari analis-analis itu dikumpulkan jadi satu namanya konsensus. Konsensus itu memperkirakan inflasi kita di bulan Juni itu akan ada di sekitar 4,2% gitu. Itu naik dibandingkan dengan bulan sebelumnya itu 3,55% gitu. Ya, ini sudah diantisipasi. Dan juga kalau kita lihat batas normal, BI itu ada target inflasi kita di 4,5 gitu. Jadi saya rasa selama inflasi kita masih di bawah 4,5%, BI cenderung masih akan ya tidak terburu-buru lah untuk menaikkan suku bunga. Tapi meskipun BI akan menaikkan suku bunga di dekat-dekat ini, saya rasa ya itu positif lah, apalagi untuk nilai tukar rupiah kita. Seperti yang tadi mungkin cukup menarik ya membahas dolar, karena ingat teman-teman, meskipun dolarnya menguat, BI itu masih punya hand of Midas gitu ya, atau hand of God yang namanya suku bunga. Jadi kalau misalkan suku bunga kita tiba-tiba naik, ya ini juga akan menjadi sesuatu yang positif juga buat rupiah kita akan menguat dalam jangka pendeknya. Saya rasa gitu sih, itu untuk makro. Kemudian tadi apalagi Miss ya? Batu bara ya? Hari ini itu pada turun. Ya memang batu bara. Oke. Jawab nih, lucu-lucu hari ini, pokoknya lucu deh, seru. Nah nih Kertajaya dia bilang nggak jadi terhibur saya karena karena Pak Budi minus 50% tapi cuman satu lot. Dia berharapnya tuh Pak Budi tuh ruginya tuh lebih banyak dari dia gitu. Oke. Terus
Oke, aku mau jawab dikit, nanti batubara dibahas ntar ya. Eva Bun 2006, fotoku juga udah minus 20% dari April, Miss. Gimana ya recovery-nya? Pesimis lihat market bearish kayak gini, kalau boleh ditulisin dong sahamnya apa aja. Karena sahamnya apa aja tuh penting banget gitu. Dan aku mau kasih tahu kamu Eva Bun 2006 bahwa badai belum berlalu gitu. Jadi masih bisa turun lagi, masih bisa minus lagi. Nah, saya nggak tahu nih saham-saham apa aja yang kamu dekat area support yang masih bisa dibatasi risikonya atau di cut loss untuk trading, dan mana aja saham kamu tuh yang layak buat investasi. Buat Eva Bun 2006 aku kasih kamu M-Trade 7 hari, jadi kamu bisa kirim pertanyaan ke Tanya Saham M-Trade, dan itu pertanyaan Tanya Saham di M-Trade itu 99-96% dijawab semuanya dan dibantu oleh coach. Jadi kamu boleh konsultasi portfoliomu di situ. Semoga bisa membantu ya Eva Bun. Nggak usah pesimis, nggak usah takut, selama kamu masih sehat, kamu masih bahagia, kamu masih bersama keluargamu, dan kamu masih bisa beraktivitas gitu ya. Oke, lanjut Coach Afif. Komoditas batu bara gimana ini? Iya, kalau misalkan kita lihat sektoral batu baranya, sebetulnya masih bagus ya secara posisi market. Karena ya teman-teman mungkin tahu lah ya, di beberapa hari ini banyak negara-negara Eropa yang mulai order batu bara dari kita, which itu adalah order baru, karena sebelumnya itu kita nggak terlalu banyak untuk ekspor ke Eropa, ke negara-negara Eropa gitu. Kalau saya catat itu ada seperti Jerman, kemudian Belanda, Italia, itu mereka udah mulai pesan batu bara dari kita, yang itu ya harusnya meningkatkan demand dan juga pendapatan negara kita, yang itu bagus juga. Tapi memang kalau misalkan kita lihat dari sentimen jangka pendeknya, hari ini harga batu baranya turun sekitar 4,4%. Ya ini mungkin jadi sentimen negatif juga ya buat saham batu baranya. Dan yang mungkin saya concern juga untuk jangka pendek saham-saham batu bara adalah terkait BLU, teman-teman. Mungkin teman-teman yang join MDAT sudah tahu ya, karena kayaknya sekitar kemarin sore itu ada rilis artikel kita tentang BLU batubara atau Badan Layanan Usaha Batubara, yang ini sebetulnya ada dampak positif dan juga negatifnya. Walaupun saya lihat lebih banyak negatifnya ya, karena kalau misalkan BLU batubara ini nanti disahkan oleh pemerintah, rencananya sih Juli ya akan disahkan, itu harga batu bara DMO yang semula itu diatur di sekitar $70 per ton, itu akan dilepas ke harga pasar, teman-teman. Itu jadi bagus buat perusahaan batu bara di Indonesia, karena marginnya akan lebih bagus dari domestik. Tapi satu hal lagi yang perlu teman-teman perhatikan adalah BLU ini juga akan memberikan semacam subsidi ya, mungkin bukan subsidi tapi subsidi dalam tanda petik ya, subsidi untuk selisih antara harga batubara di pasar dengan harga batubara DMO gitu. Dan selisihnya itu akan diambil dari royalti perusahaan batubara. Jadi perusahaan batubara yang mereka ekspor itu royaltinya ditarik buat nutupin selisih tadi. Yang ini menurut saya akan negatif buat perusahaan batubara, karena kalau misalkan selisihnya semakin besar, maka pemerintah itu punya kewajiban untuk narik levy atau narik royalti dari perusahaan batubara itu lebih besar juga. Itu yang menurut saya berdampak kepada profitabilitas margin, terutama untuk batubara dalam jangka pendek. Tapi kalau misalkan kita view-nya agak sedikit long ya, paling nggak di akhir tahun lah, saya rasa dari komoditasnya sendiri masih cukup oke misalnya. Cakep. Thanks banget Coach Afif. Aku mau bahas nih, Hendra B9 Scudetto. Tolong dibantu ya Coach Afif, tulis di grupnya. Kalau udah ngerti technical, porsinya sebaiknya lebih besar trading atau investasi? Oke, Coach tolong dibantu ketik ya. Kalau udah ngerti technical, porsinya sebaiknya lebih besar trading atau investasi? Lebih besar investasi atau trading, bukan berdasarkan kamu ngerti technical atau nggak ngerti technical. Lebih besar ke investasi atau trading, kamu berdasarkan satu, profil resikomu. Kamu bisa nggak mantau saham? Kalau nggak bisa mantauin saham, otomatis besarin investasi. Dua, tergantung timing. Kalau timingnya marketnya lagi bagus, valuasinya murah-murah, bagus dalam arti sahamnya pada turun. Loh, saat turun kok bagus-bagus dong buat investor. Artinya timing valuasi lagi murah-murah, kamu banyakin masuk buat investasi. Dan sebenarnya sekarang ini lagi banyak peluang buat investasi jangka panjang. Tapi kalau misalkan bicara tentang timing, masih di poin kedua, timingnya sahamnya lagi naik terus, trennya lagi naik.
banyakin investasi atau banyakin trading, otomatis lebih banyak nambahin tradingnya. Karena kalau misalkan tahun depan sahamnya udah naik, udah bullish, yang terjadi adalah valuasi dari saham-saham ini jadi mahal. Makanya lebih banyak tradingnya. Dan dari pengalaman aku sejak tahun 2007 di market sampai sekarang guys, jujur jarang banget ada peluang untuk investasi saham-saham murah ya, jarang banget. Kenapa? Karena waktu itu marketnya cenderung banyak naiknya, dan waktu itu kenapa aku lebih banyak trading, hingga akhir-akhir ini aku banyak ngomong tentang investasi karena memang timingnya cocok. Jadi 2 poin aja itu yang perlu diperhatikan. Oh, tambah 1 poin lagi ya, perhatikan kapitalisasi dari emiten yang mana yang kamu mau hold. Banyakan pastinya yang kapitalisasi yang gede, free float-nya di bursa gede, nggak usah ngomong jauh-jauh lah, nggak usah bingung. Big cap perbankan, 4 big cap itu pilih 1 atau 2 aja, atau di consumer good kamu bisa ambil 1 ICBP atau ASI, nggak usah semuanya, pokoknya salah 1 atau 2 aja. Oke, itu tipsnya. Oke, terus kemudian ini aku mau ngejawab lagi 1 pertanyaan lagi, sebentar ya. Bentar ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada yang nanya, udah rugi 70%, sebaiknya cut loss atau enggak? Cut loss itu dilakukan right after saham kamu breakdown dari support. Jadi kalau misalkan 5%, 10% itu masih bisa. Tapi kalau misalkan jatuhnya dalam banget, sebaiknya tunggu technical rebound aja. Kira-kira kayak gitu guys. Ya, jadi kita nggak menyarankan cut loss kalau sampai yang udah puluhan persen gitu. Oke? Silakan dilanjut Coach Afif. Kita mau bahas tentang, tadi batubara udah dibahas ya Coach ya? Iya, sudah batubara. Metals, potensinya gimana? Oh iya, metals ini memang ya, kalau teman-teman lihat chartnya saham-saham metals, aduh, ngelus dada ya. Ya memang karena ini menurut saya masih tentang risiko ini ya, dari resesi ya teman-teman. Jadi meskipun China itu reopening, tapi potensi resesi saya rasa dampaknya ke metals, komoditasnya ya, itu akan cenderung lebih besar gitu. Karena ya kalau misalkan kita lihat dari demand supply-nya ya, mungkin teman-teman yang ngikuti metals juga tahu, kalau secara supply baik itu di London Metal Exchange maupun di Shanghai Metal Exchange, itu persediaan metals di kondisi sekarang itu sangat-sangat tipis sudah gitu, bahkan lebih tipis dari beberapa tahun sebelumnya. Itu yang kondisi sekarang masih cukup oke gitu. Tetapi teman-teman perlu ingat, di sisi supply juga teman-teman harus perhatikan di sisi demand-nya gimana gitu. Demand ketika resesi otomatis akan cenderung turun teman-teman untuk metals. Teman-teman mungkin kalau misalkan lihat metals ini bisa di breakdown untuk dari sisi produknya. Kalau misalkan nikel, kita bicara nikel. Nikel itu hampir 75% digunakan untuk stainless steel, teman-teman. Stainless steel itu paling banyak digunakan untuk cooking ware atau peralatan masak. Sekarang ya mungkin pertanyaan yang perlu teman-teman jawab adalah ketika kondisi akan resesi, kemudian harga barang itu pada tinggi, siapa sih yang mau ekspansi ke cooking ware gitu? Siapa yang mau akan lebih banyak untuk beli peralatan masak? Itu yang perlu teman-teman jawab. Seharusnya kalau di kondisi normal tidak ada gitu yang mau ekspansi ke sana. Itu yang membuat saya rasa untuk short term permintaan dari nikel dan juga metal lain itu akan turun. Ya, tapi coach kan masih ada EV gitu. EV saya rasa akan menjadi story yang sangat panjang, bukan story jangka pendek gitu. Jangka pendeknya saya rasa untuk metals masih akan cenderung turun, tetapi untuk jangka panjang masih oke gitu. Karena memang di kondisi sekarang resesi yang potensi terjadi dan juga perlambatan ekonomi yang akan terjadi itu mostly di daerah US, di regional US dan juga Eropa. Dan Eropa serta US itu mereka kan memiliki demand EV yang besar gitu. Dan kalau misalkan kondisinya resesi, ya otomatis mereka akan mikir-mikir lah untuk ekspansi ke sana. Mereka akan cenderung untuk ekspansi ke bidang energi gitu, energi yang terutama untuk listrik seperti batu bara ataupun gas gitu. Yang ini menjadi concern sekarang. Okay. Jadi
saya rasa story untuk ini masih panjang. Oke, banyak banget pertanyaan. Aku juga mau bahas perkapalan deh. Seru banget malam hari ini ya. Yuanda Wijaya, saya lihat IG misalnya dari tahun 2020 dan portfolio investasi saya masih untung rata-rata 25%. Thank you banget. Dan ini semua karena kamu sendiri juga disiplin. Terus aku mau ngejawab pertanyaan tentang WIRG. Banyak yang nanya WIRG, guys. Aku mau nambahin jawaban dari pertanyaanku tadi, kalau saham udah turun banyak, kira-kira di cut loss atau enggak. Yang pertama, kamu mesti ngelihat fundamental perusahaannya, kamu mesti ngelihat technicalnya, salah satu atau kedua di antaranya bagus, kamu bisa hold, tunggu technical rebound. Dan poin ketiga, kamu mesti lihat dia punya liquidity. Kalau misalkan sampai dia jelek banget kayak gini, sorry ya, aku harus ngomong ini trennya memang lagi jelek banget, maaf, saya mesti harus apa adanya. Meskipun mungkin ada yang tersinggung ya, maaf, saya lihat dari harga saham aja dari sini. Dan kemudian secara liquidity-nya juga berkurang, kecil banget di sini. Better teman-teman kurangin posisi dulu deh, karena saham-saham yang kayak gini bisa kalau tidur lama banget gitu. Dan ini dulu aku ingat banget pas dia lagi naik kenceng-kencengnya, banyak yang FOMO, dikasih tahu jangan masuk ngeyel gitu. Ya ini loh yang aku maksud gitu ya. Terus teman-teman, aku mau jawab pertanyaan lagi tentang perkapalan hari ini yang lagi trending. Perkapalan banyak turun. Dan gini ya teman-teman ya, pentingnya analisis teknikal. Teman-teman kalau misalkan ada news, biasanya orang-orang tuh sell on news. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika, ingat nggak, aku ada nge-post sesuatu dari Joe Biden. Joe Biden itu bilang tentang inflasi itu, harga barang-barang naik disebabkan karena apa sih? Karena perkapalan, biaya perkapalan naik tinggi. Tapi ketika berita itu keluar teman-teman, itu kalau teman-teman baca komen di postingan aku, kita udah nggak saranin untuk beli perkapalan. Kenapa? Karena udah terlalu tinggi, udah rawan profit taking, dan orang-orang sell on news di situ. Nah, untuk perkapalan sendiri, buat yang ngikutin IG Live tiap hari dan juga morning briefing MZ, kita udah bahas untuk perkapalan tuh trading udah kayak sebulanan yang lalu ya, jadi sebulan lebih kali ya. Jadi sekarang kita mau bahas untuk SMDR dikit buat bantuin teman-teman yang lagi kena turunan di sini. Ini baru breakdown, baru turun, gap down di sini, dan ini baru aja dia membentuk lower high. Ini high 1, high 2, dia membentuk lower high. Better exit dulu guys, sebelum dia terlalu dalam ya. Dan juga untuk perkapalan yang lainnya gitu sih. Jadi duitmu mendingan pakai buat saham-saham yang fundamentalnya lebih strong buat investasi. Ngomong-ngomong udah jam 9 lebih dan nggak terasa ya. Teman-teman jangan lupa join sebagai user VIP MTrade, karena meskipun market galau, ternyata masih bisa cuan juga karena kerja tim dan juga semuanya karena pertolongan Tuhan juga. Dan kemudian Coach Afif ini juga banyak bantu kita juga di bahas makro, terus kemudian fundamental. Hari Sabtu nanti kita akan belajar tentang saham-saham yang valuasinya murah bareng dengan Coach Hanin, bareng dengan Coach Afif juga, Coach Tasya juga hari Sabtu nanti, bareng dengan saya juga. Stay tune di Cuantastic hari Sabtu, gratis buat member. Klik link di bio saya, mtrade.id, dan juga jangan lupa tanggal 23-24 ada workshop DM saya dengan kode workshop, nama, email, dan WhatsApp. Ada diskon buat teman-teman yang member VIP. Oke, aku mau bagiin giveaway. Buat teman-teman. Ini beruntung buat kamu yang belum keluar nih di ujung-ujung nih. Aku mau nanyain tentang, tuliskan satu quotes yang aku sebutkan hari ini untuk membuatmu lebih tenang. Yang aku mention quotes apa aja tadi. Jadi aku ngomong apa aja, kamu boleh mention di situ. Aku lumayan generous malam hari ini. Aku pilih 10 orang untuk dapetin MTrade 7 hari. Jadi kemungkinan kamu menang gede. Tulisin di situ. Sambil nungguin pemenangnya, nungguin yang di situ, tulisin quotes aku. Mungkin Coach Afif mau kasih tips-tips apa nih buat teman-teman yang marketnya lagi galau kayak gini. Kalau dari saya sih, ini mungkin personal dari saya, terkait dengan jangan dipaksa teman-teman. Jadi mungkin ada masa-masa di mana teman-teman terlalu memaksakan untuk entry, atau mungkin ketika teman-teman sibuk, justru teman-teman malah porsi entry-nya lebih banyak, itu dihindari. Jadi kalau misalkan market seperti ini ya sudah,
teman-teman posisinya cash aja gitu. Mungkin FYI juga ya untuk teman-teman, posisi sekarang mungkin di sekitar 1-2 minggu sekarang itu saya hampir 90% lebih cash gitu. Kenapa? Ya karena secara pribadi saya nggak mampu mantau market secara real time, dan juga kalau dilihat secara risiko juga terlalu tinggi gitu. Jadi buat apa dipaksa? Kalau misalkan kita nggak cuan, yang penting kita jangan rugi terlalu dalam lah, menurut saya gitu, Mas. Oke, aku langsung aja sebutin pemenangnya ya. Toko Encoro, Silky Puri Ingain S9, Jonius Christian. Lucu nih, dia bilang gini, pokoknya selama kamu masih bisa makan, kamu masih bahagia. Aku bilang gitu tadi masa. Yang diingat-ingat makannya aja. Alwin Fajar, terus ya. Luciana Trisna, sorry ya, aku nggak bisa iniin semuanya ya. Luciana Trisna nomor 5. Cucu Minha, Benik.chatit, Aurelia Lin Alim nomor 8. Siapa lagi ya? Maria Erna Indri, Jasmine Mukdor. Oke, 10 orang. Aku nggak bisa ulangin karena nggak inget namanya. Nanti di replay aja rekamannya. Dan DM saya dengan kode EMT7, nama email WhatsApp buat 10 orang yang namanya aku sebut malam hari ini. Sehat selalu buat kamu-kamu semuanya. Yang belum dapat langsung aja join Mthread dengan cara klik link di bio saya atau ke mthread.id, karena kita berkomitmen buat nemenin kamu terus. Dan juga ditemenin Coach Afif yang murah senyum ini. Sehat selalu Coach Afif, sehat selalu semuanya. Salam profit dan terima kasih sudah nonton malam hari ini. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Jangan lupa download aplikasi Mthread di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.